Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian tetap berada dalam kondisi sehat walafiat. Bukan hanya siswa ya, tapi keluarga siswa, keluarga guru. Semoga Allah naungi kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, dalam masa sulit seperti saat ini, ya, wabah merajalela di mana-mana. Ibu harapkan kepada kita semua tetap berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti di setiap cobaan ada hikmah yang akan menaungi di dalamnya. Jadi tetaplah meningkatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang non muslim, beribadahlah kepada Tuhannya, kemudian yakin dan percaya bahwa Allah itu maha mengetahui, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, baik, kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran berikutnya ya, setelah pembelajaran kemarin. Baiklah nak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, doanya yang khusyuk. Tempatkan doa tersebut untuk orang tuamu. Ya, doakan orang tuanya setiap hari. Kirimkan surah Al-Fatihah meskipun beliau belum meninggal, tetap kirimkan surah Al-Fatihah agar langkahnya ketika mencari nafkah untuk keluarganya pun mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah. Ibunya diberikan kesehatan untuk membimbing kamu di rumah ya sayangnya. Jadi kita belajar di pembelajaran berikutnya subtema 2. Sayang, lihat di pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua ya, kalian perhatikan di buku temamu. Ini ada cerita tentang kami berbeda namun kami bekerja sama. Intinya cerita ini adalah mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada di dalam kehidupan, ya, menghargai perbedaan yang ada di dalam kehidupan. Nah, menghargai perbedaan yang ada di dalam kehidupan tentunya dengan memiliki rasa rendah hati. Jadi bersikaplah bertoleransi, menghargai antara satu dengan lainnya agar terciptanya kerukunan. Nah, bisa kamu baca kembali teks kami berbeda namun kami bekerja sama. Ini mengandung muatan PKN, bisa kalian kerjakan di halaman 53 sampai dengan 54. Pindahkan ke buku tulisnya, jangan lupa ditulis muatan PKN. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam halaman tersebut ada di bacaan yang tadi ya, kami berbeda namun kami bekerja sama. Lanjut di halaman berikutnya berkaitan dengan SBDP. Subtema 1, kalian mengenal tentang berbagai jenis tarian yang ada di Nusantara. Di Indonesia itu banyak sekali tarian tradisional ya, yang sebenarnya patut kalian lestarikan dibandingkan K-pop ataupun TikTok ya. Kalaupun memang sedang viralnya TikTok itu kalian wadahi dengan tarian tradisional. Jadi kalian kreasikan dengan tarian tradisional. Jadi kalian termasuk melestarikan budaya bangsa. Karena budaya bangsa merupakan harta, ya, harta yang tidak ternilai, ya, harta yang tidak ternilai. Nah, jadi kalian pelajari tarian-tariannya apa saja yang ada di Nusantara ya. Kemudian selain tarian ada pola lantainya. Di subtema kedua ini ada pola lantai. Nah, kalian pelajari tuh pola lantai untuk tarian yang ada di sini. Ada tari indang ya, pola lantainya seperti apa. Nah, ini tidak usah ditulis Bu Ira, tidak usah dibaca aja. SBDP masih dibaca, nanti lebih ke praktek kalau SBDP ya. Kemudian ada matematika, nanti dijelaskan sama Pak Bahri ya. Kita berbagi tugas tentang bilangan desimal. Lalu kita ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini ada permainan ya, permainan. Nah, biasanya nanti diaplikasikan dalam pembelajaran Penjasorkes, bermuatan Penjasorkes. Lalu ada muatan IPS, pertempuran Ambarawa. Ini sudah Bu Ira kasih tugas di pembelajaran 1 tentang mencari faktor penyebab terjadinya pertempuran, 4 pertempuran. Jadi tidak perlu lagi diagram Venn-nya, juga tidak perlu lagi karena sama ya, hampir sama. Nah,
Sekarang kita lihat ke halaman 69. Di halaman 69 ya, ada beberapa makhluk hidup, hewan ya, tentunya ada hiena ya. Hiena, kemudian ada cengcorang atau belalang sembah, ada bunglon, ada cicak, ada terenggiling, ada cumi-cumi, ada walang sangit, dan ada siput. Nah, tugasmu ini bermuatan IPA, mencari, tunjukkan tentang ciri khusus yang ada dalam makhluk hidup tersebut. Ditulis tuh di kolom-kolom, Bu. Kalau dipindahkan ke buku tulis, dibuat kotak-kotaknya nggak, Bu? Digambar nggak? Sepatutnya gambar. Digambar aja, kamu kan pintar gambar. Ibu yakin kelas 6 itu 57 siswa itu pada pintar gambar. Jadi digambar aja, dari mulai gambar hiena, kemudian gambar cumi-cumi, walang sangit, dan siput digambar. Ciri khususnya ditulis, tempat tinggal atau habitatnya ditulis ya. Silahkan nanti dikumpulkan di tugas seperti biasanya di Telegram. Kenapa sih Bu Ira nggak di WhatsApp aja? Di WhatsApp itu sering ketiban. Bu Ira sama Pak Bahri itu grupnya kan bukan hanya grup kelas saja, nanti sering ketiban sehingga tidak terkoreksi, makanya difokuskan ke Telegram ya sayangnya, difokuskan ke Telegram. Bu Ira, kami kan tidak memiliki cukup biaya dan budget. Sebenarnya kami sudah mengoptimalkan penggunaan media, metode yang seefisien mungkin, yang kuotanya juga serendah mungkin. Ya mudah-mudahan Bu Ira sama Pak Bari doakan orang tuanya mendapat rezeki yang lebih, karena kan niatnya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas buat anak-anaknya. Jadi pasti nanti ada rezekinya ya. Jadi memang segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas pasti membutuhkan modal, membutuhkan biaya ya. Jadi ayo berjuang bersama-sama. Bu Ira juga sama Pak Bari sama ya, membutuhkan kuota pribadi sendiri untuk mengedit video dan sebagainya ya. Jadi sama-sama kita berjuang ya, sama-sama kita belajar. Baik, kita fokus ke pembelajaran 4. Nah ya, jadi ada beberapa pembelajaran saja yang tadi Bu Ira tugaskan ya, hanya pada di halaman pembelajaran 2. Kemudian sama ciri-ciri makhluk hidup dari mulai hiena, kemudian cumi-cumi sampai dengan siput. Udah 2 doang. Sekarang kita ke pembelajaran 4. Berarti ini tugas yang ketiga. Di sana ada perjanjian Linggarjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Rumroyen, ada konferensi meja bundar. Nah, bagaimana caranya agar kalian mengetahui isinya? Yaitu dengan cara membaca. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Jadi setelah pada tahun 1942 Belanda kalah dengan Jepang, lalu Jepang memasuki negara kita di tahun 1943 sampai dengan 1945, maka ada beberapa wilayah yang masih dianggap merupakan kekuasaan dari negeri Belanda. Makanya terjadilah perjanjian Linggarjati ini. Nah, tugas kalian di rumah adalah membuat rangkuman perjanjian Linggarjati, cari kesimpulannya. Perjanjian Renville, cari kesimpulannya. Perjanjian Rumroyen, bukan Romroijen ya, Rumroyen, cari kesimpulannya. Jadi nggak ditulis semua. Konferensi meja bundar, cari kesimpulannya. Nah, setelah kalian mendapati kesimpulan tersebut, maka kalian bisa mengisi pada halaman 79 ya, pada halaman 79. Baik,
di halaman tersebut ya, di halaman tersebut merupakan tugas kalian pada pembelajaran 4 ya Nak ya, tugas kalian pada pembelajaran 4. Nah, intinya dari setiap pertempuran dan perjanjian yang telah kalian baca, kami harapkan sebagai tenaga pendidik kepada siswanya agar mengetahui bahwasannya perjuangan dari mulai sebelum kemerdekaan, perjuangan pada saat proklamasi kemerdekaan, detik-detik proklamasi kemerdekaan, dan sampai dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak didapati dengan hal yang mudah, tetapi dengan kerja keras, mempertaruhkan nyawa, jiwa raga, mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarga. Intinya dari setiap pembelajaran yang kalian baca, kalian patutnya ya, kalian seharusnya menghormati, menghargai jasa mendiang pahlawan kita, dari mulai pahlawan nasional, pahlawan proklamasi, pahlawan revolusi ya, kemudian pahlawan-pahlawan yang mungkin tidak tertera ya, dengan cara belajar dengan tekun ya, tidak boleh bermalas-malasan dalam belajar, kemudian menghargai yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Mungkin dari pembelajaran yang kita bahas pada hari ini, Ibu cukupkan dulu. Kalian bersama dengan orang tua, mungkin orang tuanya juga sudah lama ya mau flashback, mau nostalgia tentang sejarah-sejarah ya, maka bukalah Pertempuran Surabaya, dibaca. Carilah faktor penyebab terjadinya pertempuran tersebut. Kemudian setelah itu bacalah Perjanjian Linggarjati sampai dengan Konferensi Meja Bundar, lalu carilah kesimpulannya ya. Nah, dari situ kita akan menghargai. Nah, jangan lupa tokoh-tokohnya, wajah-wajahnya yang tampan dan cantik itu pun kamu ingat-ingat. Manakah yang merupakan Sultan Hasanuddin, Sisingamangaraja IX, terus manakah yang merupakan Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, Latif Hendraningrat, kemudian siapa sajakah yang tokoh-tokoh yang berjasa di dalam pertempuran Surabaya, Medan Area, Ambarawa ya. Siapa tadi kata Bu Ira, Bung Tomo. Nah, itu wajah-wajah yang begitu berjasa bagi kita itu kalian ingat-ingat ya, sebagai fondasi keilmuan kalian ya, sebagai indikator bahwa kalian menghargai para pejuang. Jangan lupa didoakan ya, di dalam setelah sholat didoakan pahlawan-pahlawannya. Nggak usah disebutin satu-satu, namanya capek ya. Sebut aja untuk para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kalau kita masuk setiap minggu kita doakan ketika pelaksanaan upacara bendera ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap terapkan protokol kesehatan ya, tetap lakukan kepedulian terhadap sesama, hiduplah rukun, kemudian bertanggung jawablah terhadap pelajaran dan tugas yang diberikan, serta tugas-tugas yang diminta tolong oleh orang tuamu. Kemudian mandirilah dalam bekerja, mandirilah dalam belajar, tidak ditulisin, tidak harus digebrak-gebrak sama ibu bapaknya untuk belajar dan mengerjakan tugas. Mandiri saja, rutinitaskan dari pagi hari dalam belajar. Kemudian jangan lupa bersikaplah sopan dan santun terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Kemudian jujurlah
Ya, tingkatkanlah kejujuran di dalam segala lini kehidupanmu. Baik, Ibu akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jayalah Indonesia.